Halo adik-adik, Halo adik-adik, selamat hari Minggu. selamat hari Minggu ya. Senang sekali Mbak Sisi Iya, dan Mas Wiwin. ketemu lagi sama adik-adik di ibadah sekolah Minggu online. Iya, tuh. Gak terasa ya adik-adik, hari ini kita sudah masuk di bulan Februari, Iya, betul Mbak Sisi. minggu yang pertama. Kita sudah berbulan-bulan gak ketemu, Betul, nggak tapi ketemu langsung. ya, Waktu tapi Natalan ketemu kan, tapi online. ya, kita masih ketemu dan beribadah secara online ya adik-adik. Iya. Kita walaupun masih beribadah secara online ini, tapi tidak mengurangi rasa sukacita dan syukur kita yang masih ya. Oh iya, betul. Kita harus tetap bersuka-cita memuji Tuhan. Hari-hari kita adik-adik dilimpahi oleh berkat Tuhan. Kita masih menghirup udara Wah, segar, iya betul. kita masih diberi badan yang sehat ya masih ya. Wah, ini masih sehat ini. Iya, karena berkat Tuhan itu pasti Tuhan itu nggak pernah putus ya mas. Betul, Mbak Sisi. Selalu tiada berkesudahan, Iya, selalu baru. selalu baru dan tiada berkesudahan. Seperti kata kitab Ratapan 3 ayat 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu seperti di Ratapan 3 ayat 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Mas ya. Ya, boleh. Ayo kita berdoa dulu. Ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami datang kembali menemui Engkau di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersiap hati untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, pimpin kami dalam pujian, dalam mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami di dalam memuji, agar kami boleh memuji dengan seluruh hati kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Ayo kita nyanyikan bersama-sama dengan riang, gembira, dan sukacita. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu tak hidup. Hari berganti hari,
adik-adik. Puji Tuhan, tadi adik-adik sudah menyanyi dengan penuh sukacita, dengan menyanyikan setulus hati untuk kemuliaan Tuhan kan? Ya, Ya. Kita bersyukur punya Bapa yang sangat baik ya Mas Iwin? Ya, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Tapi kita akan pujikan lagi satu lagu, mengingat Bapa kita yang ada di surga. Oh iya, Bapa kita yang di surga. Ya. Adik-adik sebelum mendengarkan firman, Mbak Sisi mau ingatkan adik-adik Alkitabnya. Ya, jangan lupa sediakan ya untuk kita baca nanti. Tapi kayaknya adik-adik sudah siap kok dengan Alkitab. Sudah siap ya? Bagus. Ya. Itu dong. Seperti biasa ya. Selain menyiapkan hati, adik-adik siapkan juga Alkitabnya ya untuk dengerin firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dengan menyiapkan hati kita, mengingat Bapa kita yang ada di surga yang memperhatikan kita nih saat ini saat kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapakku ada di dalam surga. Mari adik-adik kita siapkan hati kita dengan pujian pada Bapa di surga. Yuk. Ada di dalam surga, tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat Bapakku di surga. Ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat Bapakku di surga. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat Bapakku di surga. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa Mas Iwin? Ada namanya Mbak Dwi. Oh, Mbak Dwi. Iya, nanti Mbak Dwi akan bawakan. Pasti Mbak Dwi akan cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus ya Mas? Oh iya, pokoknya Tuhan Yesus itu luar biasa. Tapi sebelumnya Mas Dwi bikin doa ya supaya kita siap Ya, dan dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus berdoa, minta tuntunan dan pertolongan Tuhan supaya mengerti firman Tuhan dan belajar melakukannya. Iya, itu yang terutama ya. Ya. Yuk, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di minggu ini kami bisa berkebaktian sekolah minggu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, dengan Engkau yang sendiri yang membuka hati kami, membuka pikiran kami. Kami juga mau menyerahkan diri kami Tuhan untuk belajar supaya mengerti firman dan cerita Alkitab hari ini. Dan Yesus bersama dengan kami, temani kami dalam belajar ini, supaya kami mengerti cerita dan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kegiatan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dengan doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Iwin, Ya. pimpin doanya. Oke.
Sekarang kita akan mendengarkan cerita dan pengajaran dari Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun melalui media online. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami dapat datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita hari ini dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Ya, dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, Mbak Dwi mau tanya nih, siapa yang pernah sakit? Pasti semua pernah sakit ya. Kayaknya gak ada yang gak pernah sakit. Semua pernah merasakan sakit. Apalagi di masa pandemi ini ya, seperti saat ini banyak sekali orang yang sakit. Ketika sakit, badan kita merasa lemah, sedih ya. Adik-adik, biasanya kalau sakit ada orang yang merawat kita, yang menolong kita, yang menjaga kita, memberi kita obat, mungkin yang di rumah sakit dengan dokter atau di rumah ada mamanya yang menjaga kita. Pernah nggak adik-adik pikirkan, ketika kita sakit, tidak ada orang yang mengerti kita, tidak ada orang yang sepertinya peduli dengan kita. Nah adik-adik, dalam cerita firman Tuhan kali ini, ada seorang yang sudah sakitnya lama. Dia tidak memiliki teman yang bisa menolong dia ketika dia sakit. Nah, bagaimana ceritanya? Siapa yang bisa menolong dia? Kita akan lihat dan kita saksikan film ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan
Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Itulah adik-adik cerita firman Tuhan, bagaimana seorang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun lamanya sakit, dia bisa disembuhkan. Dia sudah tidak memiliki pengharapan untuk sembuh. Karena menurut dia tidak ada orang yang bisa membantu dia. Tidak ada orang yang bisa menolong dia untuk masuk ke dalam kolam itu supaya dia sembuh. Tapi Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus menghampiri dia. Bukan bapak itu, tapi Tuhan Yesus yang datang kepada bapak itu, menghampiri orang yang sakit ini, dan Tuhan Yesus menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Siapapun pasti mau sembuh, makanya dia ada di tempat itu. Tapi dia tidak bisa untuk masuk ke kolam itu, tidak ada yang menolong dia. Tuhan Yesus memberi, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli. Dia mau adik-adik memberikan yang terbaik. Dia mau menolong orang ini dengan memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus bilang, bangunlah dan angkatlah tilammu. Bapak ini, orang yang sakit ini, dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus, tapi dia percaya. Dia percaya ketika melihat Tuhan Yesus, dia percaya. Ketika Tuhan Yesus bilang, bangunlah dan angkatlah tilammu, padahal dia sedang lumpuh. Kalau orang lumpuh mana bisa bangun ya, tapi dia percaya, dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Walaupun sepertinya mustahil, dia melakukannya. Bangunlah dan angkatlah tilammu. Dan seketika itu juga dia sembuh, karena dia mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong dia. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan sakitnya, tapi Tuhan Yesus juga mau menyelamatkan jiwa orang ini, mau menyelamatkan orang ini dari dosa-dosanya. Karena itu Tuhan Yesus bilang karena dia sudah sembuh, jadi jangan berbuat dosa lagi. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tapi dia juga menyelamatkan kita. Sama seperti kita juga, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Tuhan Yesus mau kita bertobat, mau kita diselamatkan. Tapi Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli apa yang menjadi kesulitan adik-adik. Apapun itu, kita bisa minta tolong pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengerti. Dan dia mau kita percaya. Ketika kita berdoa minta tolong pada Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan Tuhan Yesus pasti membantu kita. Jadi adik-adik, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus peduli. Ketika orang lain tidak peduli, ketika kita mungkin merasa sendiri, ketika kita merasa tidak ada orang lain yang mengerti kita, mungkin orang tua kita rasanya tidak mengerti, tapi Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengerti. Karena itu apapun keadaan kita, kesulitan kita,
kita bisa katakan pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus peduli dan mengerti. Itulah firman Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita kembali akan datang pada Tuhan di dalam doa. Yuk siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami, baik pada saat senang atau susah, saat kami sakit ataupun saat kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kalau pada saat ini ada anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah anak-Mu ini, sehingga boleh mereka kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam setiap situasi, karena kami percaya bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu, dan rencana Tuhan tidak berubah untuk kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.